Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Anda bertanya, Alkitab menjawab di episode 142. 0852, 50 dan seterusnya. Dari ibu-ibu usia 35 tahun. Salam Pak Eras, saya ucapkan terima kasih buat firman Tuhan yang Bapak bagikan, sungguh memberkati. Saya bukan terlahir dari keluarga Kristen, sejak SMA saya putuskan mengikut Tuhan. Selama saya jadi orang Kristen, banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saya yang saya simpan. Sampai suatu saat mendengar khotbah Bapak di tahun 2014, saya menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Saya sedang berjuang terus menghidupi firman. Pertanyaan saya sekarang, saya jadi tidak percaya dengan nubuatan pendeta-pendeta Pak. Apakah sikap saya ini salah Pak? Terima kasih. Nah, kalau kita tidak percaya sama sekali nubuatan, itu salah. Tetap nubuatan itu merupakan salah satu dari karunia roh. Tetapi jangan mudah percaya nubuatan. Menurut saya lebih banyak nubuatan yang salah daripada yang benar. Bahkan kalau saya boleh jujur, rata-rata nubuatan yang disampaikan salah. Rata-rata itu bukan berarti lalu tidak ada yang benar, pasti ada. Nah, bagaimana kita bisa membedakan nubuatan yang benar atau tidak? Itu karunia membedakan roh. Berhikmat. Saya percaya kalau saudara sering mendengar suara kebenaran, Anda menjadi cerdas, Anda juga punya kepekaan rohani. Dan disitulah kepekaan kita bisa membedakan roh. Bisa membedakan nubuat yang benar dan nubuat yang tidak benar. Ya, lagi pula selain itu maksud saya, kita mendengar terus suara kebenaran, hati kita juga harus bersih, jangan kotor, dan jangan mencintai dunia. Oke? Jangan mencintai dunia. 0878 8844 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mohon dijelaskan maksud dari 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Pak Eras, saya seorang ibu beda 5 tahun sama Bapak. Oh, beda 5 tahun tuh beda lebih tua atau beda lebih muda ya? Saya 61, kalau dia lebih tua berarti 66. Kalau lebih muda ya 50 sekian. Ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin dia 66 atau 56. Ya oke. 2 Yohanes 1, 10, 11. 2 Yohanes 1, 10, 11. Saya belum membaca pertanyaan ini. 2 Yohanes 1, 10, 11. Jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini bicara soal ajaran sesat. Dari ayat ini menunjukkan betapa tegasnya kita terhadap ajaran sesat. Betapa harus tegasnya kita terhadap ajaran sesat. Kalau dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Salam itu artinya sebuah persahabatan. Bukan hanya, hei apa kabar? Bukan. Kalau kita pengertian salam ini kan, hei apa kabar? Bukan. Tapi sebuah persahabatan. Kalau kita kenal, kita mengetahui seseorang ajarannya jelas sesat, ya. Jangan bersahabat. Jangan menerima ajarannya.
Itu saja maksudnya. Ya. Jangan menerima di rumahmu bukan berarti lalu kalau kita punya saudara gereja lain atau mungkin ajarannya bidat, terus kita larang jangan nginjek rumah. Yo, tidak begitu. Ke rumah enggak apa-apa. Famili, saudara, teman atau ada urusan apa. Tapi jangan belajar kebenaran dari dia dan jangan bersahabat dengan dia. Karena kalau engkau bersahabat, engkau tertulari dan kamu akan mendapat bagian dari kejahatannya. Anda ikut dihukum karena Anda menerima pengajarannya. Tetapi di kesempatan ini juga saya mau beritahu, jangan mudah menuduh orang sesat. Ya, saya kira di mana-mana orang maling meneriakin orang maling. Di mana-mana juga. Copet teriakin orang lain copet. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk bisa membedakan ajaran sesat dan yang tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Masih ini episode 142 ya. Dari 0817 9196 dan seterusnya. Laki-laki atau pria usia 41 tahun di Jakarta. Salam Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Tuhan Yesus atau Tuan Yesus? Sebab Yesus bilang Father, your God and my God. Sedikit beda tentang translate dari Inggris ke bahasa, karena Allah Bapa dibilang God, sedangkan Yesus menjadi Lord of Lords, Tuan dari Tuan-Tuan. Saudara, diksi kata seperti Tuan atau Tuhan sebenarnya bisa tidak menjadi masalah jika kita mengerti makna yang termuat di dalamnya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Tuhan diterjemahkan Adon, Adonai, namanya my Lord. Dan itu biasanya digunakan untuk Elohim Yahweh. Masa-masa tertentu kata Yahweh dianggap begitu sakral, keramat, maka tidak digunakan sebutan Yahweh karena dianggap sakral, maka mereka menyebutnya Adonai, Tuanku, atau Hashem namanya. Di Perjanjian Baru, Allah Anak menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Untuk Bapa di seluruh Alkitab pada umumnya disebut dengan kata Allah. Ya. Di Perjanjian Lama kata Allah itu Elohim. Tetapi di terjemahan baru, maksudnya di Perjanjian Baru digunakan kata Allah. Sebenarnya maksud saya di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani diterjemahkan Theos. Ini sebenarnya bisa mengacaukan pikiran kalau orang tidak benar-benar mengerti kedalamannya. Saya ulangi ya. Di Perjanjian Lama Elohim Yahweh tidak disebut sebagai Yahweh karena nama itu dianggap sakral, maka disebut Adonai, Tuanku. Elohim Yahweh. Elohim itu artinya Allah. Yahweh itu nama diri, proper name. Sedangkan Elohim itu generic name. Di Perjanjian Baru nama Elohim ini diterjemahkan Theos. Sebenarnya ini tidak bisa match betul karena Elohim itu lebih menunjuk kejamakan sedangkan Theos itu tunggal. Kecuali Theoi itu baru jamak. Yahweh sudah tidak muncul nama ini di Perjanjian Baru. Nah, saudara, sedangkan untuk Yesus biasa disebut sebagai Tuhan. Dan sebenarnya kata Tuhan dalam teks aslinya kurios. Kata itu sebenarnya adalah kata yang digunakan untuk menyebut Alexander the Great. Tuhan. Maaf, kurios. Yang dalam bahasa Indonesia kita diterjemahkan Tuan. Tuhan maksud saya. Sebenarnya Tuhan atau Tuan tidak beda.
Tapi biasanya Tuhan ditujukan untuk Allah, kalau Tuhan ditujukan untuk umum. Manusia juga bisa disebut Tuhan. Kalau Tuhan itu untuk Allah. Tapi makna yang terkandung di balik kata Tuhan atau Tuhan itu harus tepat. Nah, Yesuslah yang menjadi Tuhan atau Tuhan karena Yesuslah yang akan menerima kuasa segala yang di langit, di surga dan di bumi. Nanti di surga Allah Bapa tidak kelihatan, Yesuslah yang menjadi rajanya yang disebut sebagai Tuhan atau Tuhan. Oke? Nah itu. Apakah kutuk tetap berjalan kalau kita sudah terima Yesus? Tidak. Tidak ada kutuk lagi bagi umat perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kutuk selalu dikaitkan dengan hukuman dan bentuk hukumannya secara fisik atau secara harfiah atau secara jasmani. Kutuk dari bahasa Ibrani kacherim, dalam bahasa Yunani anathema. Tetapi di perjanjian baru bicara kutuk selalu bicara mengenai hukuman kekal. Kalau perjanjian lama kutuk itu hukuman untuk jasmani. Gagal panen, kalah melawan musuh, sakit penyakit. Tetapi di perjanjian baru tidak lagi. Miskin belum tentu kutuk. Tuhan bisa mengizinkan Paulus dalam kondisi serba kekurangan. Bisa, bukan kutuk itu. Nah, kutuk di perjanjian baru selalu mengarah pada hukuman kekal. Kita sudah bebas dari kutuk jikalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam kekudusan dan kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Pak, kita tahu bahwa Injil pasti diberitakan ke seluruh dunia dan banyak yang tidak terima Yesus. Ada ayat di Yohanes 3 tentang bagi yang tidak terima Yesus akan lihat the wrath of God and murka Allah. Orang percaya mungkin orang baik tapi tidak terima Yesus. Orang non percaya mungkin orang baik tapi tidak terima Yesus. Tapi tidak terima juga berarti menolak, Pak. Ini penjelasannya sangat jelas. Saya jelaskan di keselamatan di luar Kristen dan Yesus mati untuk semua orang. Anda lihat lagi, di situ lengkap sekali. Kalau saya jawab sekarang jadi dangkal, ya. Itu Pak, does not believe kan Pak, juga bilang percaya wujud nyatanya adalah action. Bagus. Jadi hal ini tidak saya jawab di sini, nanti dijawab di keselamatan di luar Kristen juga saya bahas di penjelasan mengenai bahwa Yesus mati untuk semua orang. Ya, juga mengenai kelahiran baru ini saya persilahkan nanti saudara mengikutinya. Ya, sebab kalau saya jawab semua nanti malah naif, ya tidak pas. Salam Pak Erastus S. dan terima kasih karena Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya Pak. Pertanyaan saya Pak, misalkan nih Pak, jika Pak Erastus sudah sampai pada tahap pengertian iman saat ini di tahun 2020 ini kepada Tuhan Yesus yang sudah benar-benar klop fokusnya pada LB3. Apakah mungkin jika Bapak masih single belum menikah akan memilih tidak menikah atau tetap bergumul untuk mencari pasangan di dunia? Dulu waktu saya baru melayani Tuhan, usia saya masih 18, 19, 20, 21 tahun, 22 saya kira, sampai 23 mungkin, saya bertekad tidak menikah. Tapi akhirnya menikah, saya cabut janji, sumpah saya tidak menikah itu atau nasar saya. Bukan boleh atau tidak boleh, ditanyakan kepada Tuhan, kita diperkenankan untuk nikah atau tidak. Kalau sekarang seandainya saya belum menikah, dengan pemahaman seperti ini, saya menikah atau tidak? Saya juga tidak tahu bagaimana rencana Allah dalam hidup saya. Bukan saya suka menikah atau saya tidak suka menikah. Harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Paulus tidak menikah dalam kondisi yang sangat ekstrim, di mana Injil baru diberitakan, saudaraku. Jadi dibutuhkan orang-orang yang memang fokus untuk pemberitaan Injil itu. Karena Pak, menurut saya jika iman kita sudah seperti pemikiran Rasul Paulus, bukankah tidak lagi menginginkan apapun termasuk menikah? Bisa, tapi sekali lagi rencana Allah apa dalam hidup saudara?
Dan misalkan nih Pak, kita menemukan pasangan yang sepadan atau yang seprinsip hidupnya sama seperti Rasul Paulus pun pasti juga tetap bergumul dan menimbang-nimbang apakah perlu menikah di dunia ini kan Pak. Karena waktu hidup kita juga hanya sementara waktu di dunia ini, kan lebih baik mempersiapkan diri dan merindukan mencintai Tuhan Yesus itu sangat-sangat lebih dari cukup. Saya setuju kalau Anda misalnya dipanggil tidak menikah itu lebih baik, benar Anda bisa fokus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik saudaraku sekalian, ini tambahan dari episode 142. Selanjutnya ini ditulis pertanyaan, bukan pertanyaan tapi surat, tapi tidak perlu dibaca. Ini hanya untuk pribadi, untuk saya maksudnya. Tapi pada intinya menikah tidak menikah untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan. Tidak menikah untuk Tuhan. Ya. Sampai jumpa nanti di episode 143. Tuhan memberkati.